Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 17 Oktober 2021 dengan judul Kita Terhindar dari Berbuat Dosa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami untuk kami mengerti dan kami mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa. Mari kita ikuti penjelasannya. Pernyataan kesalehan belaka tidak berharga. Dia yang tinggal di dalam Kristuslah seorang Kristen. Karena setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Di setiap iklim, di setiap negara, para orang muda kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Satu-satunya cara seseorang bisa murni adalah dengan berpikiran sama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Dengan mempelajari firman-Nya. Adalah melalui iman kepada Yesus Kristus. Kebenaran diterima di dalam hati dan agen manusia, dimurnikan dan dibersihkan. Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mungkinkah disembuhkan sambil secara sadar melakukan dosa? Tidak. Iman yang tulus mengatakan, saya tahu bahwa saya telah melakukan dosa, tetapi bahwa Yesus telah mengampuni dosa saya, dan selanjutnya saya akan menahan godaan di dalam dan melalui kekuatannya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dia memiliki prinsip yang tetap dalam jiwa yang memungkinkannya mengatasi godaan. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Tuhan memiliki kuasa untuk menjaga jiwa yang ada di dalam Kristus. Ketika jiwa itu berada di bawah pencobaan, setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Yaitu setiap orang yang adalah orang percaya yang benar dikuduskan melalui kebenaran dalam kehidupan dan karakter. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Sekarang tandai di mana perbedaan dibuat. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan sukacita dan kekuatan iman kepada kami untuk kami terus berharap dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Lebih daripada itu memberikan penekanan kepada kami semua. Pernyataan kesalehan belaka tidak berharga.
dia yang tinggal di dalam Kristus seorang Kristen. Karena setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami teringat para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, ekstra tenaga kepada mereka dan sukacita di dalam pelayanan, karena mereka melayani tanpa pamrih dan mengenal lelah di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa yang ada di setiap lembaga pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan berkat dan kasih sayang Tuhan, terlebih hikmat pengetahuan sorga, agar biarlah guru-guru dapat menjalankan tugas mereka, yaitu belajar mengajar secara offline maupun juga online, dan juga para siswa dapat mempergunakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, jamah mereka, lawat mereka, dan cukupkan segala kebutuhan mereka, dan biarlah mereka menjadi saluran berkat dan juga bertanggung jawab dalam segala tugas mereka. Kami menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh kepada mereka untuk terus berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.